Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga sampailah kita hari ini kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan kita kali ini dengan berbagai macam amal soleh, dengan berbagai macam catatan kebaikan, dengan berbagai macam peningkatan diri demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dan mudah-mudahan setelah keluar dari Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih paripurna, orang-orang yang bisa menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah batu loncatan untuk sampai kepada keselamatan dunia dan juga akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada Ramadan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji sebuah bab dari bab-bab ilmu, yang mana bab ilmu yang akan kita bahas ini merupakan inti dan juga pintu gerbang serta akhir dari ilmu. Ya. Jadi betapa pentingnya apa yang akan kita bahas kali ini, karena apa yang kita bahas adalah sebuah inti dari ilmu, pintu gerbangnya ilmu serta akhir dari ilmu. Ya. Tidak lain dan tidak bukan kita akan membahas tentang masalah adab, ya, khususnya adab dalam masalah thalabul ilmi. Ya. Karena hari ini di era sekarang yang dimana pendidikan berfokus pada peningkatan kemampuan intelektual para pelajar, ya. Terkadang hal-hal yang berkaitan dengan sisi ruhiyah, ya, khususnya sisi suluk ataupun akhlak dan juga adab ini kadang-kadang menjadi pembahasan yang disampingkan. Padahal kalau kita lihat, ya, bagaimana para ulama terdahulu mereka menjadikan pembahasan adab ini justru menjadi porsi terbesar dalam thalabul ilmi mereka. Ya. Karena mereka meyakini bahwasanya ilmu ini tidak akan bisa didapatkan, khususnya ilmu syariah. Ilmu syariah ini tidak bisa didapatkan, juga ilmu-ilmu yang lain sebenarnya tidak bisa didapatkan kecuali dengan menempuh adab-adabannya. Ya. Menempuh adab-adabnya. Ya. Kita lihat hari ini bagaimana ketika lembaga-lembaga pendidikan banyak, walaupun tidak semuanya, ya, kecuali yang Allah rahmati, banyak yang hanya menjadi sebagai wadah transfer ilmu saja. Ya. Lembaga pendidikan merasa cukup ketika bisa mencetak anak-anak yang pintar, mencetak anak-anak yang bisa menjawab soal-soal ujian. Ya. Padahal ada sisi yang lebih penting, ya, yang harus mereka dapatkan, yaitu pelajaran tentang masalah suluk, ya, pelajaran tentang masalah akhlak dan adab, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya, khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, karena lembaga pendidikan Islam tentu bukan hanya orientasinya mencetak orang-orang yang mumpuni dalam bidang keduniawian saja, ya, terlebih lagi tentu yang menjadi kewajiban dasar lembaga pendidikan Islam adalah mencetak generasi Rabbani yang bisa meneruskan estafeta dakwah Islam ini, dan tentu mereka harus dicetak dengan baik, dengan diajarkan suluk, adab dan akhlak yang baik pula, sehingga bisa mereka mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka pelajari, sehingga ilmu yang mereka dapatkan bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Kita lihat bagaimana para ulama terdahulu mereka sangat memperhatikan pembahasan tentang masalah adab ini. Ya. Saya menukil diantaranya perkataan Al-Imam Ibnul Husain kepada Ibnu Mubarak, ya, Imam Ibnu Mubarak, ya. Dikatakan kepada Ibnu Mubarak, ya, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna, ya, ila katsirin minal hadis. Ya. Ibnu Mubarak adalah seorang ulama, ya, yang juga terkenal dalam bidang hadis juga. Ya. Nah, dikatakan kepada Ibnu Mubarak bahwasanya kami ini lebih butuh banyak belajar adab daripada belajar banyak hadis. Ya.
Atau juga apa yang dikatakan oleh para ulama salaf terdahulu, mereka sering mengucapkan sebuah kalimat bil adabi tanalul ilmi. Dengan adab ilmu akan engkau capai. Ya, tentu di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya adab ini adalah sebuah kunci untuk mendapatkan keberkahan ilmu, ya. Karena tanpa adab yang baik, hasil dari keilmuan yang didapatkan oleh seorang pelajar itu akan prematur, ya. Sehingga tidak akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, ya, alih-alih malah menjadi nantinya ilmu yang kemudian bisa merugikan dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena diraih dengan tidak memperhatikan adab-adab dalam mempelajari ilmu tersebut. Makanya pelajaran adab ini, khususnya adab-adab bagi para pelajar, merupakan salah satu materi wajib yang harus ditanamkan secara ekstra untuk para pelajar Islam, ya, untuk para santri, untuk para murid-murid di lembaga-lembaga pendidikan Islam, ya. Dan itu merupakan salah satu yang kemudian banyak, ya, hari ini mulai tergerus itu, karena ya tadi lembaga pendidikan harus mengajarkan pelajaran-pelajaran umum, pelajaran pesantren, ya kadang-kadang pelajaran adab yang kemudian justru menjadi ruh daripada thalabul ilmi itu sendiri malah kadang-kadang terlupakan. Ya, alhamdulillah kita hari ini insyaallah akan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Burhanuddin Al-Zarnuji, ya, kitab yang masyhur, ya, yang dinamai kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum, ya. Kitab yang hampir dikaji di seluruh pesantren-pesantren Indonesia, ya, khususnya dalam mengajarkan terkait masalah suluk seorang talib, ya, suluk seorang pelajar, bagaimana akhlak dan adab seorang pelajar, sehingga kemudian dengan mengetahui adab-adaban tersebut kita bisa mempraktekannya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, mengajarkannya kepada anak-anak kita, ya, sehingga lahirlah generasi yang memang beradab dan juga berakhlak mulia. Ini yang tentu kita sama-sama harapkan. Sebelum kita bahas tentang kitab ini, kita sedikit mengulas terkait biografi penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Burhanuddin Al-Zarnuji, ya. Beliau adalah seorang ulama, ya, yang hidup pada sekitar abad ke-6 Hijriah, ya. Murid dari Al-Imam Ali bin Abi Bakar Al-Marginani Al-Hanafi, ya, seorang ulama Hanafiyah yang banyak melahirkan tulisan-tulisan dalam bidang fikih Hanafi, salah satunya adalah kitab Al-Hidayah, ya. Nah, ini Az-Zarnuji ini adalah murid dari Al-Imam Ali bin Abi Bakar Al-Marginani, ya. Dan biografi beliau tidak termasuk yang sering dibahas oleh para ulama, ya. Kalau kita lihat kitab-kitab biografi para ulama, ya, Az-Zarnuji ini mungkin tidak terlalu banyak ulama yang membahas tentang beliau. Tapi kitabnya Ta'limul Muta'allim ini salah satu kitab yang fenomenal, yang banyak dikaji, yang banyak kemudian dibuat ulasannya sepanjang masa, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya kitab ini bukan hanya baik secara isinya, namun juga keberkahannya itu dirasakan oleh umat Islam sepanjang zaman. Sehingga sangat layak sekali kita kemudian membahas kitab ini. Insyaallah kita akan mengkhatamkan, ya, dengan izin Allah kitab ini, ya, dari awal sampai akhir akan kita bahas dengan secara mendetail, ya. Kemudian kita langsung masuk ke muqaddimah muallif, ya, muqaddimah ataupun pembukaan yang ditulis oleh penulis kitab ini rahimahullah. Berkata Imam Al-Zarnuji rahimahullah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepada Bani Adam dengan ilmu dan juga amal, ya, di atas seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, ya, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad, ya, tuannya bangsa Arab dan juga bangsa Ajam, wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam, dan juga kepada keluarganya serta sahabatnya yang merupakan mata air ilmu dan juga hikmah. Wa ba'du. Kemudian beliau di sini menuliskan alasan beliau menulis kitab ini. Dan kalau kita renungkan, alasan beliau menulis kitab ini sangat relate dengan apa yang kita rasakan juga hari ini. Beliau menuliskan, "Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina." Maka ketika saya melihat banyak para pencari ilmu di zaman kita, yajidduna, mereka bersungguh-sungguh. Wa ilal ilmi la yasilun, tetapi mereka tidak sampai kepada ilmu. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi, dan juga terhadap manfaat serta buah ilmu ini, wahyal amalu bihi wan nashri, yaitu beramal dan juga menyebarkan ilmu,
yuhramuna, mereka terhalang. Ya, jadi para pelajar mereka telah bersungguh-sungguh dalam belajar tapi tidak sampai kepada ilmu, tidak sampai juga kepada manfaat dan juga buahnya yaitu berupa amal dan juga menyebarkan ilmu. Ya. Kama annahum akhtau tara'iqahu, ya. Sebagaimana mereka, ini yang menjadi sebabnya, mereka salah dalam menempuh metode belajarnya, ya. Wa taraku syara'itahu, dan juga meninggalkan syarat-syarat untuk belajar, ya. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla, dan setiap orang yang salah jalan itu akan tersesat, ya. Wala yanalul maqsuda qalla au jalla, dan tidak akan mendapatkan maksud yang dia tuju baik itu besar ataupun kecil, ya. Nah, ini kemudian realita yang beliau hadapi pada zaman beliau. Beliau hidup pada abad 6 Hijriah. Sekarang kita hidup di abad 14 Hijriah, dan tentu ini akan semakin parah di zaman kita, ya. Lembaga pendidikan semakin banyak, pesantren semakin banyak. Namun ya dengan berat hati kita harus mengakui bahwasanya output yang dihasilkan oleh pesantren ini belum bisa kemudian menghasilkan sebuah dampak yang besar bagi umat, gitu. Dengan banyaknya kuantitas tentunya, namun kualitas yang dihasilkan masih sangat minim. Tentu ini tidak semuanya. Masih banyak lembaga pendidikan yang kemudian menghasilkan para ulama, para zu'ama, ya, yang luar biasa berkompeten. Namun dibanding dengan kualitas yang banyak ini, tentu harus ada bahan evaluasi besar ketika melihat hasil dari kualitas output lembaga pendidikan ini yang masih minim. Tentu harus ada evaluasi jujur di sini tentang masalah apa sebab yang menjadi problematika di lembaga pendidikan sehingga belum bisa menghasilkan output, ya, para pelajar-pelajar, ya, para ustadz-ustadz yang kemudian bisa memberikan dampak positif yang besar bagi umat. Nah, di sini kemudian akan dibahas salah satunya, kata beliau, adalah kesalahan dalam metode belajarnya dan juga tidak memenuhi syarat-syarat dalam belajar. Ya, akan kemudian dikupas tuntas dalam kitab beliau ini. Nah, beliau kemudian mengatakan, ya, aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Saya ingin, kata beliau, dan saya sangat menyukai untuk kemudian menjelaskan kepada mereka, ya, sebuah metode belajar ala ma ra'aitu fil kutub, ya, dari apa yang kemudian pernah saya baca, kata beliau, dari kitab-kitab, wa sami'tu min asatidati ulil ilmi, dan juga apa yang saya dengar dari guru-guru saya para ahli ilmu, ya, wal hikami, dan juga para ahli hikmah, ya. Raja'tu ali minar raghibina fih al-mukhlisina bil fawz wal khalas fi yaumiddin. Kemudian beliau juga mengatakan, saya mengharapkan doa untuk saya, ya, yaitu Imam Az-Zarnuzi, ya, agar kemudian bisa mendapatkan apa yang dimaksud, kemudian juga mendapatkan kesudahan dengan sebuah kemenangan dan juga ketuntasan dalam menghadapi hari din, yaumiddin, ya, hari akhir, ya. Ini beliau meminta doa kepada para pembacanya agar mendoakan beliau agar mendapatkan apa yang beliau harapkan, agar kemudian juga bisa mengakhiri, ya, perjuangan dakwah beliau dengan kemenangan, dan juga agar mendapatkan ketuntasan dalam urusan-urusan beliau di hari kiamat kelak. Itu doa yang diharapkan beliau kepada para pembaca kitab ini. Ba'dama istakhartullaha fihi, setelah saya beristikharah kepada Allah, ya, untuk menulis kitab ini, ya. Wa sammaituhu, kemudian saya menamakan kitab ini Ta'limal Muta'allim fi Tariqit Ta'allum. Saya menamakan kitabnya dengan nama Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum. Wa ja'altuhu fusulan, dan saya menjadikan kitab ini ada beberapa fasal, ya. Yang pertama, fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, tentang apa itu ilmu, apa itu fikih, dan apa keutamaan ilmu dan fikih ini. Kemudian juga pasal yang kedua, fi niyati fi halit ta'allumi, tentang masalah membahas niat ketika belajar, ya, karena kan belajar ini endingnya itu gimana niatnya, ya. Kalau niatnya sudah tepat nanti akan menghasilkan hasil yang baik. Kalau niatnya dari awal sudah salah, tentu hasilnya kurang lebih akan seperti niatnya yang salah, seperti itu. Kemudian pasal selanjutnya, fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik watsabat, ya, bagaimana memilih cabang keilmuan, memilih ustadz, memilih teman, dan juga bagaimana agar tetap sabat dalam thalabul ilmi. Kemudian pasal selanjutnya tentang masalah ta'zimil ilmi wa ahlihi, mengagungkan ilmu dan juga para ahli ilmu. Nah, kemudian juga tentang fil jiddi wal muwadhafah wal himmah,
tentang kesungguhan, tentang kontinuitas, dan juga tentang bagaimana seorang harus memiliki cita-cita yang tinggi. Kemudian fi bidayati sabaq wa qadrihi wa tartibihi, tentang masalah bagaimana memulai belajar, tentang bagaimana ukuran belajar dan juga urutan belajar itu seperti apa, dibahas di sini. Terus ada pasal tentang masalah tawakal, tentang waktu tahsil, bagaimana seorang mengatur waktunya untuk mendapatkan ilmu ini. Kemudian juga fi syafqah wan nasihah, tentang masalah bagaimana hubungan pertemanan, persahabatan, dan juga saling menasehati, ya. Kemudian juga tentang fil istifadah, bagaimana cara mengambil faidah dari ilmu. Kemudian juga tentang masalah fil wara' fi hal ta'allum, bagaimana seorang itu harus wara', harus berhati-hati dalam berkata, dalam berbuat, ya, ketika sedang mencari ilmu. Kemudian juga fima yurathul hifdi wa fima yurathun nisyan, tentang apa saja yang bisa mendorong agar mudah menghafal dan juga apa saja yang menjadi faktor mudah lupa. Nanti akan dibahas juga oleh beliau. Dan juga fima yajlibu rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidul fil umri wa ma yanqus. Ya. Dan juga terakhir beliau tutup dengan pasal terkait masalah bagaimana hal-hal yang bisa memudahkan mendapatkan rezeki, apa juga yang bisa menjadi halangan untuk mendapatkan keberkahan rezeki, serta apa yang bisa menambah keberkahan umur, serta apa yang bisa menguranginya. Ya. Wa ma taufiqi illa billah wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Itu beliau kemudian menutup mukaddimah beliau dari kitab ini. Kita kemudian langsung masuk ke pasal pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal pertama kitab ini membahas tentang apa itu ilmu, apa itu fikih, dan juga apa keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Belajar itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Kemudian mu'allif mengatakan, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Tadi disebutkan kan hadis tentang wajibnya untuk talabul ilmi. Kemudian beliau melanjutkan, ketahuilah bahwasanya tidak wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah untuk mempelajari seluruh ilmu. Nah, jadi beliau kemudian di sini ingin mengklasifikasikan ilmu yang wajib dipelajari dan juga yang tidak wajib dipelajari. Ya. Disebutkan di sini beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya tidak semua ilmu itu wajib dipelajari. Ilmu itu kan banyak, ya, baik itu ilmu terkait masalah syariat, ilmu masalah diniyah, dan juga ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan masalah diniyah secara langsung. Ya. Nah, jangankan ilmu-ilmu duniawi, ilmu syar'i pun itu ada yang wajib, ada yang juga tidak wajib untuk setiap orang mempelajarinya. Nanti kan beliau bahas, ya. Nah, lalu apa yang kemudian wajib untuk dipelajari? Wa innama yuftaradu talabu ilmil hal. Tetapi ya hanya saja yang wajib itu belajar ilmu hal, ya. Ilmu hal, ya. Lalu apa itu yang dimaksud oleh ilmu hal oleh beliau di sini? Yang dimaksud ilmu hal di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan seseorang berupa masalah-masalah yang berhubungan dengan kewajiban, ya, ataupun halal haram yang akan ditemui oleh orang tersebut. Ya, itu disebutnya ilmu hal, ya. Jadi ilmu hal itu definisinya adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan kehidupan seseorang berupa kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim dan juga terkait masalah halal haram yang akan dia temui dalam kehidupannya, ya. Kama yuqalu, sebelum dikatakan terkait masalah keutamaan belajar ilmu hal, afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdul hali. Seutama-utamanya ilmu adalah ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan masalah tadi, ya. Saya ulangi, ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi seorang dalam kehidupannya secara langsung, berupa terkait masalah kewajiban ataupun halal haram, ya, hukum-hukum syariat yang akan dia temui dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Wa afdalul amali hifdul hal, dan juga yang sebaik-baik amal adalah menjaga al-hal. Tadi, ya, menjaga tentang masalah kewajiban, menjaga tentang masalah halal haram, hukum-hukum syar'i dalam kehidupannya. Wa yuftarudu 'alal muslim talabu ma yaqulahu fi halihi fi ayyi halin kana, dan wajib bagi setiap muslim untuk mencari ilmu yang terjadi dalam keadaan apapun, ya. Contoh misalnya di sini disebutkan fa innahu la budda lahu minas shalat, ya. Seorang muslim tentu wajib sholat, ya.
fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhas salati. Maka wajib baginya untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan salat, yang terjadi hal-hal tersebut dalam salatnya, yang batas minimalnya itu adalah minimal dia bisa melaksanakan salat fardu tersebut, ya. Dia tahu syaratnya, dia tahu rukunnya, dia tahu pembatalnya, dia bisa dengan hal tersebut dia bisa memenuhi syarat dan rukunnya, dan juga bisa menghindarkan diri daripada pembatal-pembatal sholat tersebut. Itu contoh ya daripada ilmu hal. Ya. Dan itu yang wajib. Ya. Yang wajib untuk setiap muslim adalah batas minimalnya adalah ketika memang berbicara tentang masalah kewajiban, dia bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara sempurna. Ya. Jadi tidak wajib juga kemudian sebagai setiap muslim untuk mengetahui atau mempelajari dalil-dalil tentang masalah sholat. Bagaimana dalil tentang takbiratul ihram, dalil tentang masalah sujud. Ya kalau memang orang awam ya tidak jadi wajib. Ya, karena ketika dia tidak tahu dalilnya pun asalkan dia tahu batasannya itu, tahu syaratnya atau rukunnya, udah selesai, itu dia sudah menggugurkan kewajibannya. Ya. Seperti itu. Apalagi sampai masalah ikhtilaf dalam sholat, ya menurut madhab anu pendapat ini mana yang lebih kuat, itu tidak wajib untuk semua orang mempelajarinya. Tetapi batas minimalnya yang bisa dia untuk melaksanakan sholat itu wajib untuk setiap orang. Tidak perlu dia santri atau bukan, tidak perlu dia ustadz atau bukan, tidak perlu dia pernah pesantren atau tidak, semuanya wajib untuk mempelajari di batas minimal itu. Ya, itu yang disebut dengan ilmu hal. Ya. Wajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi iqamah al-wajib. Ya. Wajib untuk kemudian batas minimal belajarnya adalah dia bisa menegakkan kewajiban. Lianna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Karena sesuatu yang memang menjadi wasilah ya untuk menegakkan kefarduan, maka hukumnya pun ikut jadi fardu, ya. Dan apapun yang menjadi wasilah untuk sampai kepada suatu kewajiban, maka hukumnya pun menjadi wajib. Salat itu ya fardu, ya. Maka mempelajari ilmu yang kemudian bisa memenuhi rukun dan syarat salat itu pun jadi fardu hukumnya karena menjadi wasilah terhadap sesuatu yang fardu, ya. Seperti itu. Zakat misalnya wajib, ya. Maka mengetahui tentang masalah zakat, misalnya kalau dia memang punya harta banyak, ya harus belajar tentang masalah zakat. Bagaimana hartanya itu harus ada zakatnya. Kalau dia misalnya tidak sampai kepada tahap mustahik zakat, ya minimal zakat fitrah, ya misalnya. Dia harus tahu ilmunya. Jadi intinya batas minimal belajar ilmu hal yang diwajibkan itu adalah dia bisa menegakkan kewajiban yang terjadi pada dirinya. Wa kadzalika fi shaumi waz zakati in kana lahumal wal hajj in wajaba alaih, ya. Disebutkan di sini ya, seperti saum, sekarang mau saum misalnya. Ya wajib berarti belajar untuk tahu rukun saum, syarat saum, pembatal-pembatal saum, ya wajib. Kenapa? Karena kita akan menghadapi ibadah saum. Kalau tidak tahu ilmunya berarti tidak akan diterima amalannya. Karena kemungkinan kita akan merusak saum tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang membatalkan saum itu, atau mungkin tidak memenuhi rukun atau syaratnya, ya. Zakat ataupun juga haji jika memang wajib, ya. Wa kadzalika fil buyu' in kana yattajir minat tijarah. Atau misalnya seorang pedagang, ya. Seorang pedagang hukumnya wajib tidak belajar fikih muamalah yang berkaitan dengan dagang, wajib, ya. Wajib belajar fikih muamalah yang berkaitan dengan dagangnya. Ya kalau petani wajib juga belajar fikih muamalah? Wajib, tapi tidak sewajib pedagang dan tidak semendetail pedagang. Karena petani kan tidak berhubungan terlalu banyak dengan masalah perdagangan. Petani nanti harus belajar tentang masalah pertanian, fikih pertanian, bagaimana terkait masalah misalnya kontrak pengolahan lahan, kemudian zakatnya seperti apa, itu untuk petani. Untuk seorang pedagang, dia berarti wajib belajar fikih muamalah yang berkaitan dengan dagangnya. Untuk seorang dokter, dia harus tahu fikih tentang kedokterannya, mana yang boleh dikasih kepada pasien, mana yang haram, bagaimana kalau keadaan kondisi darurat dan sebagainya. Itu masing-masing profesi seseorang berarti ada ilmu-ilmu yang wajib untuk sebagian mereka, ya, namun tidak menjadi wajib sedetail untuk yang lainnya, ya, seperti tadi, ya. Itu disebutkan ilmu hal, ya. Kalau yang pertama kan tadi terkait masalah kefarduan yang semua orang seperti sholat atau saum, itu kan semua orang harus mempelajarinya. Nah, kalau ada juga yang fardu tapi hanya untuk sebagian orang saja, ya. Yang semacam itu berarti tergantung dari profesi apa atau kehidupannya dia bergelut dengan apa, maka jadi wajib belajar. Makanya orang yang mau berdagang tidak boleh dagang dulu sebelum dia memahami ilmu tentang masalah dagang tersebut. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam perdagangan yang haram misalnya, ya.
Seorang misalnya menjadi penyewa ataupun yang menyewakan rumah atau punya kontrakan banyak, dia harus belajar dulu fikih tentang masalah ijarah ya, tentang masalah sewa menyewa ya, agar dia tahu bagaimana cara sewa menyewa yang baik dalam Islam, hak dan kewajiban yang menyewakan dan juga yang menyewa, ya, bagaimana pembayaran dan sebagainya, akad dan juga kontraknya seperti apa harus dipelajari. Itu disebut dengan ilmu hal ya, dan itu yang wajib dipelajari ya. Qila li Muhammad bin Hasan, disebutkan tentang masalah kolerasi antara ilmu hal dengan zuhud ya. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullah, ala tusannif kitaban fi zuhdi ya. Muhammad bin Hasan pernah suatu hari ditanya ya, kenapa engkau tidak menulis tentang masalah zuhud ya. Qala sannaftu kitaban, kata Al-Imam Muhammad bin Hasan, saya sudah menulis kitab tentang masalah zuhud ya, yaitu fil buyu'i, yaitu beliau sudah menulis kitab tentang masalah jual beli ya, yakni az-zahid may yataharraru 'ani syubuhat wal makruhat fit tijarat ya, wa kadzalika fi sairil muamalat wal hiraf. Maksudnya adalah di sini adalah yang dimaksud dengan zuhud itu bukan tentang masalah orang pakai pakaian yang lusuh ya, makan makanan yang keras, makan makanan yang seadanya ya, tampilannya lusuh, bukan itu yang dimaksud dengan zuhud pada hakikatnya ya. Justru hakikat dari zuhud adalah, kata beliau, saya sudah menulis kitab tentang zuhud, saya menulis kitab tentang masalah jual beli ya, yaitu zuhud yang hakiki adalah ketika orang dia menjauhkan diri dari syubhat, apalagi yang makruh dan juga yang haram ya, dalam masalah jual beli. Misalnya salah satu sisi yang kemudian banyak syubhat dan keharaman kan jual beli ya, dan juga muamalat yang lain gitu kan. Nah ini kemudian yang kita harus pahami ya, bahwasanya ilmu hal ini merupakan penting dan merupakan sesuatu yang wajib untuk dipelajari. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yaftaridu alaihi ilmu taharruz anil haram fihi. Dan semua orang yang bergelut dalam bidang tertentu wajib baginya untuk mengetahui ilmu yang dengannya dia bisa menghindarkan diri dari keharaman dalam bidang tersebut. Ya, silakan gitu. Misalnya seorang guru harus belajar gak? Harus belajar ya, ilmu-ilmu tentang keguruan. Jangan sampai kemudian dia salah dalam menyampaikan, metode penyampaian, sehingga kemudian nanti akan melahirkan pemahaman yang salah dari murid-murid. Itu kan juga ilmu ya. Tentu orang yang tidak bergelut dalam bidang keguruan tidak perlu belajar ilmu tersebut. Tidak terlalu wajib, bukan tidak perlu belajar, tidak terlalu wajib baginya untuk belajar ilmu tersebut, karena memang dia tidak bergelut dalam bidang keguruan. Ataupun sebaliknya tadi, seorang guru yang memang fokus di dunia pendidikan tidak terlalu wajib baginya untuk belajar ya praktek-praktek fikih muamalah yang memang dia tidak bergelut di dalamnya. Tapi pada intinya itu yang paling pertama disebutkan ilmu hal ya. Walaupun tentu mempelajari ilmu yang lain pun yang di luar daripada kewajibannya itu pun menjadi ada keutamaan. Tapi kita bicara yang pertama ini tentang masalah ilmu hal dulu ya, yang kita bahas hari ini, ataupun yang pertama ini tentang masalah ilmu hal, yaitu ilmu yang wajib bagi seorang. Ada yang memang wajib untuk semua muslim, seperti misalnya dalam ibadah-ibadah yang wajib bagi dirinya untuk dilaksanakan, ada juga yang wajib untuk sebagian dan tidak terlalu wajib untuk yang lain. Itu tadi sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Ya. Wa syarful ilmi la yakhfa ala ahadin. Ya. Dan keutamaan ilmu, belum sana ya. Kadzalika yaftaridu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Nah, juga wajib yang termasuk yang wajib dipelajari adalah ilmu tentang masalah keadaan hati. Ilmu tentang hati, ilmu qulub, ilmu hati ya. Minat tawakkuli wal inabati wal khasyah war ridha, seperti tawakal, inabah ya, rasa takut kepada Allah, ridha kepada Allah. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal ya, karena urusan hati ini akan terjadi di berbagai keadaan, di semua keadaan ya. Harus belajar. Dan ini termasuk yang wajib, termasuk ilmu hal yang wajib dipelajari, ilmu tentang manajemen qalbu ya. Karena setiap hari tentu hati kita hidup bersama kita gitu kan. Baik itu hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa tawakal, inabah, khasyah, ya, ridha, ya. Harus dipelajari karena kadang-kadang sikap itu sangat banyak terpengaruh oleh seberapa luas wawasan seorang terhadap suatu ilmu. Ya, misalnya seperti ini. Ada orang terkena musibah. Ya. Ada level orang-orang yang justru ketika dia terkena musibah dia bahagia ya. Tentu
Untuk keumuman orang terkena musibah dia sedih, ya. Tapi ada level orang-orang yang dia terkena musibah justru dia menjadi bahagia, ya. Nah, kenapa? Karena orang ini telah mengilmui bahwasanya musibah-musibah tersebut bisa menjadi wasilah untuk menaikkan derajatnya di hadapan Allah, bisa menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosanya, bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan keberkahan yang lebih setelah musibah itu terjadi dan dia sabar dan Allah menghadapinya. Dia bahagia ketika mendapat musibah. Kenapa? Karena dia telah mengilmui ilmunya. Makanya ilmu tentang hati ini pun harus dipelajari. Apalagi ilmu tentang hati ini juga berkaitan dengan masalah tauhid, ya. Seperti tadi masalah tawakal, ya. Ada orang yang kemudian sudah tawakalnya 100% kepada Allah, ya, dia berikhtiar dengan sekuat tenaga, dia pasrahkan apapun yang terjadi terserah Allah. Hasilnya dia qanaah menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Tentu itu bukan hasil instan. Tentu dia belajar, mempelajari ilmunya, melatih dirinya, riyadhah, melatih dirinya untuk kemudian mempraktekkan ilmu tersebut sehingga dia bisa sampai pada makom tersebut. Ya, kalau tidak dipelajari, ya tidak akan mengetahui hal semacam itu. Itu juga seperti muamalah sesama manusia, bagaimana kita bersabar menghadapi bertetangga misalnya, ya, bagaimana bersabar ataupun tidak suudzon kepada saudara-saudara sama kaum muslimin, itu pun harus dipelajari ilmunya, diriyadhahi, dilatih dengan praktek, ya, dan itu bukan hal yang praktis bisa didapat dengan mudah, ya, seperti itu. Wa syarful ilmi la yakhfa ala ahadin, dan keutamaan ilmu itu tidak samar bagi semua orang. Semua orang sudah tahu tentang masalah keutamaan ilmu ini. Idhual mukhtassu bil insaniyah. Kenapa? Karena ilmu ini adalah sesuatu yang dikhususkan dengan kemanusiaan. Ya, jadi manusia itu salah satu yang paling utama, ya, hibah yang Allah berikan kepada manusia adalah ilmu. Ya. Lianna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fihal insan wa sairul hayawanat. Kan hampir semua aspek kehidupan kita, ya, kecuali ilmu ini, ya, kecuali ilmu, hampir semua aspek kehidupan kita kecuali ilmu itu berkaitan ataupun kita pun sama dengan hewan pun sama, ya. Seperti asy-syaja'ah, keberanian. Hewan pun punya keberanian, kita punya keberanian, ya. Wal jur'ah, ya. Sikap kejantanan, ya. Hewan-hewan punya sikap kejantanan, keberanian, nekat, nyali, ya. Jur'ah itu lebih ke nyali, bernyali, ya. Kita pun punya nyali juga. Quwwah, kekuatan, ya, al-quwwah. Hewan punya kekuatan, kita punya kekuatan. Al-jud, ya, syafqah wa ghairuha, seperti kedermawanan. Hewan pun bersikap dermawan, hewan bersikap dermawan, gitu kan. Kadang-kadang berbagi dengan, kalau yang hewan yang berkelompok berbagi dengan kelompoknya, ya, yang pemimpinnya kemudian membagi hasil buruannya, misalnya seperti singa membagi buruannya, itu termasuk sifat al-jud, syafqah, ya, saling cinta, saling bersahabat, saling sayang di antara hewan, sama, ya. Tetapi yang dibedakan antara hewan dengan manusia adalah ilmu, ya. Itu yang menjadi titik keistimewaan manusia, sehingga dari sini kita bisa melihat juga bagaimana kemudian seseorang di dunia ini dan bahkan nanti di akhirat itu bisa dinilai, ya, ketinggian derajatnya itu salah satunya dari ilmu yang kemudian dia miliki. Dan tentu ilmu ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal soleh, ilmu yang kemudian dia sebarkan untuk memberikan perbaikan kepada sesamanya. Wa bihi adharahu Allah Ta'ala fadla Adam 'alal malaikat. Bahkan ilmu ini bukan hanya Allah jadikan sebagai barometer perbedaan antara manusia dengan hewan, bahkan Allah jadikan sebagai salah satu indikator keutamaan manusia di atas malaikat, ya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an kan disebutkan, ya, apa yang kemudian Allah jadikan sebagai ujian untuk malaikat, ya, agar mereka dapat mengetahui keutamaan Adam dibandingkan para malaikat, ilmu, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, Allah ajarkan ilmu tentang nama-nama kepada Adam seluruhnya, ya. Dan Allah berikan kepada malaikat suatu tantangan, ya, terkait al-asma tersebut, ya. Mereka mengatakan, ya, kami tidak mengetahui kecuali apa yang kau ajarkan. Ya. Kemudian Allah memerintahkan Adam untuk mengajarkan kepada para malaikat. Di sanalah kemudian para malaikat melihat bagaimana sosok Adam ini Allah SWT telah istimewakan, ya, yang paling utama dengan keilmuannya, ya. Wa amarahum bisujud, sampai Allah merintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, ya, asujud lahu. Wa innama
syarful ilmi likaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa alladzi bihi yastahiqul karamah inallahi ta'ala was sa'adah al abadiyah. Dan yang paling utama dan juga yang paling inti adalah ya, keutamaan ilmu karena dia menjadi wasilah untuk kebaikan, wasilah untuk ketakwaan yang dengannya seseorang dapat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan juga kenikmatan yang abadi ya, dengan ilmu ya. Sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan rahimahullah, ada sebuah syair ya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi ya. Belajarlah, maka sungguhnya ilmu itu adalah hiasan untuk para ahlinya ya, dan juga fadlun ya, suatu keunggulan, wa unwanun li kullil mahamidi, dan juga simbol dari segala macam keterpujian ya, ilmu ya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi biharil fawaidi. Dan jadilah orang yang selalu mengambil faidah setiap harinya dari ilmu tersebut, dan berenanglah di lautan faidah. Tafaqqah fa inal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dulu qasidi. Ya. Belajarlah fikih karena fikih itu adalah seutama-utamanya pemandu kepada ketakwaan dan juga kebaikan, dan juga jalan yang paling lurus, jalan yang paling adil ya. Huwal ilmul hadi ila sunanal huda wa huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Itulah ilmu yang menunjukkan kepada sunah-sunah petunjuk ya. Dia adalah sebuah benteng, sebuah tameng ya, yang menyelamatkan dari segala macam mara bahaya dan kesusahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidi. Karena sesungguhnya seorang faqih yang wara itu lebih syadid, lebih berat untuk setan ya, menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah ya. Nah, disebutkan di sini ya. Dan ini ada kisah yang menarik ya, terkait masalah bagaimana keutamaan seorang alim di atas abid ya. Kisah masyhur dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini masyhur di manaqib-manaqib beliau disebutkan ya, dan kalau para ulama, para asatid, para kiai menceritakan tentang masalah keutamaan ilmu dan juga keutamaan ilmu alim, seorang alim di atas seorang abid, biasanya menceritakan kisah ini ya. Diceritakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah didatangi oleh setan yang menyamar menjadi nur Allah. Ini tidak tanggung-tanggung saat itu, menyamarnya menjadi nur Allah, ngaku-ngaku sebagai cahaya Allah ya. Datang kepada Abdul Qadir Jilani mengatakan, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk ya, saya adalah Rabbmu ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh setan ini? Saya hari ini menghalalkan semua yang kemarin saya haramkan untukmu ya. Abdul Qadir Jilani mendapatkan perintah itu mengatakan apa yang dikatakan? Waihak, celakalah engkau, kamu adalah setan ya, yang mencoba untuk menipuku. Kemudian setan mengatakan, bagaimana engkau tahu bahwasanya saya setan dan bukan Allah? Padahal kan saya mengaku sebagai nur Allah. Ya, Abdul Qadir menjawab dengan jawaban simpel, tapi jawaban ahli ilmu ya. Karena Rabbku tidak akan mungkin memerintahkan kepada keharaman dan juga keburukan. Ya, tidak mungkin menghalalkan keburukan dan keharaman. Ya. Kemudian setan mengatakan, sungguh saya telah menipu banyak ahli ibadah dengan hal semacam ini, dan mereka banyak yang tertipu. Dan itu yang kita lihat hari ini banyak ya. Kita melihat ada orang-orang yang mereka menyibukkan diri dengan ibadah, namun tidak dibekali dengan ilmu yang mumpuni ya, sehingga mereka mudah ditipu oleh setan ya. Akhirnya mereka mengaku melihat bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah. Bukan berarti kemudian semua yang mengaku bertemu dengan Rasulullah itu bohong ya, tidak seperti itu. Namun banyak orang-orang yang minim ilmu, yang mereka menyibukkan diri dengan ibadah mereka ditipu oleh setan dengan cara semacam itu ya. Mengatakan ada ilham, ada wahyu, kamu boleh ini, kamu tidak perlu sholat, kamu tidak seperti ini, dan banyak yang tertipu. Kenapa? Karena seorang abid, seorang ahli ibadah yang tidak dibarengi dengan ilmu, itu rawan untuk ditipu oleh setan dengan cara semacam ini. Makanya disebutkan di sini, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyadu ala syaitan min alfi abidin. Itu lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Ataupun ada kisah lain di mana setan tidak mau masuk suatu masjid ya. Kemudian ada orang yang Allah berikan karunia bisa melihat setan ini, ya, melihat penampakannya ini, bertanya, kenapa engkau tidak masuk itu? Apakah karena ada orang yang sedang beribadah? Bukan, kata. Saya tidak mau masuk masjid karena ada orang yang lagi tidur. Loh,
Kenapa ente malah takut yang lagi tidur daripada orang yang lagi ibadah? Setan mengatakan dia orang alim gitu, dia orang yang berilmu. Saya lebih takut untuk masuk ke tempat yang ada ahli ilmu daripada kepada orang yang sedang beribadah, kata setan. Kalau ahli ibadah tinggal diganggu dengan was-was, diganggu dengan ria, diganggu dengan itu, selesai urusan. Tapi orang ahli ilmu itu susah untuk ditipu dan digoda, kata setan seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan di sini mu'alif rahimahullah mengatakan wa kadzalika yaftaridul ilma fi sa'iril akhlaq. Ya, wajib juga untuk mempelajari ilmu tentang masalah akhlak, ya. Nahwal jud wal bukhl wal jubn wal jur'ah wat takabur wat tawadhu wal fiqh wal israf wat taqdir, ya, wa ghairaha, ya. Belajar tentang akhlak, ya, baik itu akhlak yang baik maupun yang buruk, ya, seperti kedermawanan, kemudian juga kebakhilan, kemudian sikap pengecut, sikap keberanian, takabur, tawadhu, ya. Israf, ya. Israf itu mubadzir, ya, banyak menghambur-hamburkan, atau takdir, terlalu kikir, ya. Dan juga yang lainnya karena apa? Ya, fa'inal al-kibr wal jubn wal israf haram. Ya, karena sifat-sifat akhlak yang madmumah itu haram, ya. Wala yumkinu at-taharruz anha illa bi'ilmiha. Dan tidak bisa seorang itu kemudian selamat daripada akhlak al-madmumah kecuali dengan mengilmui bab akhlak tersebut. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang kurang baik, salah satu faktornya adalah kebodohan sebenarnya. Karena bagi seorang yang berilmu, dia bisa menjadikan akhlaknya itu dituntun oleh ilmu yang dia miliki, ya. Ketika kemudian misalnya ada orang bakhil, ya. Apakah orang bakhil itu bisa diobati dengan caci maki atau dipaksa? Tidak bisa, ya. Salah satu caranya adalah dengan diberikan pemahaman ilmu bahwasanya dengan sedekah mendapatkan keutamaan demikian, Allah memberikan ganjaran yang berlipat di dunia dan akhirat, ya. Ataupun bahkan secara duniawinya, ya, akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hati, kan seperti itu. Ya, banyak orang yang menjadi dermawan setelah ikut pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar tentang masalah, ya, sosial, ya. Kemudian terketuk hatinya, dia ingin mendapatkan kebahagiaan, menjadi orang dermawan. Itu ilmu merubah akhlak seseorang, ya. Makanya wajib juga belajar tentang masalah ilmu tentang akhlak, ya, untuk memperbaiki yang masih buruk dan juga mempertahankan yang sudah baik. Wa ilmu ma yudadduha, wajib belajar akhlak, ya, akhlak yang baik dan juga yang berlawanan dengan akhlak baik tersebut. Ya, wajib juga belajar akhlak yang buruk dan juga yang berlawanan. Jadi kalau kita punya akhlak yang buruk, wajib belajar juga akhlak yang baiknya seperti apa agar kita bisa merubahnya. Kita sudah tahu akhlak yang baik, wajib juga belajar akhlak yang buruk juga agar kita tidak terjatuh ke dalamnya ataupun kita bisa menyelamatkan orang lain yang memang masih memiliki akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Fayaftaridu ala kulli insanin ilmuha, wajib untuk setiap orang untuk mempelajarinya. Waqad sannafa Syekhul Imam Al-Ajal Asy-Syahid An-Nasiruddin Abul Qasim rahimahullah kitaban fil akhlaq wa ni'ma ma sanafa. Di sini disebutkan ada rekomendasi kitab yang disebutkan kitab Al-Akhlaq yang dikarang oleh Syekh Imam Nasiruddin Abul Qasim, ya. Wa amma hifdzu ma yaqau fil ahayin. Nah, ini kemudian itu kan sudah beres nih, ilmu yang wajib sudah kita bahas beres. Nah, sekarang kita bahas ilmu yang hanya kadang-kadang ditemui, ya. Ilmu ma yaqau fil ahayin, ilmu yang kadang-kadang ditemui. Fafardun ala sabilil kifayah, yang semacam ini wajib kifayah idza qama bihil ba'du fi baldatin, ya, ketika memang sudah ada sebagian orang yang mempelajari ilmu tersebut di suatu negeri, saqata 'anil baqin, gugur kewajiban yang lainnya. Fa in lam yakun fi al-baldah may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham. Jika di satu negeri tidak ada yang belajar, maka semuanya dosa. Ya, contohnya misalnya ilmu tentang waris. Pertanyaannya, apakah setiap muslim wajib belajar ilmu waris? Jawabannya mungkin tidak, ya. Karena ilmu waris ini hanya kadang-kadang saja ditemui, ya. Tidak setiap hari kita bicara masalah warisan, ya, dan tidak setiap hari kita harus bagi waris, kan? Nah, ketika memang sudah ada sebagian ulama yang mempelajarinya di suatu negeri, ketika ada masalah waris kita bisa menjadikan orang-orang ini sebagai tempat kembali bertanya, ya, maka itu sudah cukup. Atau misalnya seperti ilmu falak, ya. Mau Ramadan nih, apakah semua kaum muslimin harus belajar ilmu falak sehingga bisa menentukan hilal sendiri-sendiri? Tentu tidak wajib, ya. Tidak wajib aini, tidak wajib untuk setiap orang. Ini ilmu yang ahayin, ya, hanya kadang-kadang ditemui. Maka ini cukup sebagian orang mempelajarinya. Kalau sudah ada yang mempelajari, ya sudah selesai. Yang lain bisa merujuk pada orang yang belajar tersebut.
Nah, kecuali kalau memang satu negeri tidak ada yang belajar, semuanya bodoh terhadap ilmu tersebut, maka semuanya berdosa. Wajib 'alal imam ay ya'murahum bidzalika. Wajib untuk pemerintah, al-imam, memerintahkan orang-orang, sebagian orang ini untuk mempelajari ilmu yang fardu kifayah ini, ya. Wa yujbir ahlal baldah 'ala dzalik, dan juga memaksa kalau satu negeri tidak ada yang bisa, maka mereka dipaksa untuk belajar ilmu tersebut. Qila, dikatakan, inna ilma ma yaqum 'ala nafsihi fi jamil ahwal bimanzilati at-ta'am alladzi la budda likulli wahidin min dzalik, ya. Ilmu, kan tadi kita sudah bahas ya, ilmu itu ada dua, ada ilmu yang wajib aini, wajib untuk setiap orang, ada juga yang fardu kifayah, yang cukup sebagian orang yang mempelajarinya. Di sini ada analoginya, ya. Bahwasanya ilmu yang terjadi ataupun ilmu yang kemudian kebutuhan terhadap ilmu ini terjadi setiap hari di setiap orang, itu seperti ta'am, bimanzilati ta'am, seperti makanan, ya. Yang harus setiap orang itu untuk mendapatkannya, ya. Jadi ilmu tentang sholat, ilmu tentang saum, tentang akhlak, ilmu tentang hati itu adalah seperti ta'am, seperti makanan, wajib semua orang memilikinya, ya. Wa ilmu ma yaqu fil ahyin bimanzilati dawa. Adapun ilmu yang hanya terjadi secara kadang-kadang, ya, temporal, ataupun hanya momen-momen tertentu dibutuhkannya, itu seperti obat, ya. Wa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat, yang dia butuhkan hanya di sebagian waktu-waktu saja, ya. Seperti itu, ya. Kenapa? Karena ya tadi, obat ini kan tidak mesti kita tiap hari makan obat, dan tidak mesti kita harus punya obat di rumah, kan. Ya kalau kita butuh datang ke yang punya obat, apotek misalnya, atau dokter, seperti itu. Itu analoginya seperti itu. Jadi ilmu yang wajib untuk setiap orang itu seperti makanan, ilmu yang fardu kifayah itu seperti obat, ya. Seperti itu. Wa ilmun nujum bimanzilatil marad. Nah, ini juga ada ilmu yang haram. Di sini ada yang ketiga, yaitu ilmu yang haram. Seperti ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya. Astronomi, ya. Astrologi, astronomi, yang ilmu tentang zodiak itu, ya. Astrologi, ya. Haram hukumnya. Kenapa? Karena itu mengarahkan orang kepada percaya kepada bintang-bintang, alih-alih percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu nujum ini sudah ada semenjak zaman dahulu. Dan zaman sekarang yang sudah modern, yang sudah era industri 4.0, ini masih banyak orang yang percaya ilmu semacam itu, kan. Betapa zahiliahnya, kan, dengan segala kemodernan ternyata ilmu-ilmu semacam itu masih laku, gitu, kan. Itu hukumnya haram. Itu seperti apa disebutkan? Seperti penyakit, ya. Fata'allumuhu haramun, belajar ilmu semacam ini haram, ya. Li'annahu yadurru wa la yanfa, karena ilmu semacam ini itu berbahaya dan tidak bermanfaat. Ataupun misalnya belajar tentang ilmu seperti misalnya belajar ilmu filsafat ketuhanan, ya, yang kemudian dia mencari kebenaran eksistensi Tuhan dengan akal, ya. Jika memang maksud dia adalah untuk membatasi filsafat ini agar tidak merusak akidah kaum muslimin, itu bagus dipelajari. Tapi untuk orang awam yang dia tidak punya basic, hukumnya menjadi haram. Karena bisa jadi dia dengan ilmu tersebut malah jadi penyakit, ragu-ragu keimanannya rusak, sehingga kemudian dia bisa meragukan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu bisa kemudian menjadi hal yang sangat mudarat bagi dirinya. Jadi ada juga ilmu yang berbahaya yang seharusnya tidak dipelajari. Wal harbu min qada'illahi wa qadrihi ghairu mumkin. Ini terkait masalah ilmu perbintangan tadi, ya. Dan melarikan diri dari ketentuan Allah dan takdirnya itu tidak mungkin. Jadi walaupun, ya, kita bicara masalah ramalan, kemudian juga zodiak, itu kan salah satu daripada intinya adalah bagaimana agar kita tahu masa depan dan bisa ngotak-ngatiknya, gitu, dengan cara mengusahakan agar bisa menghindari masa depan yang buruk tersebut, ya, ataupun agar bisa meraih dengan pasti kebaikan yang sudah diramalkan. Itu kan tidak mungkin, ya. Seorang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, tidak bisa kabur daripada takdir tersebut, ya. Sehingga tadi belajar ilmu nujum, ilmu yang semacam itu tidak bermanfaat. Ilmu sihir misalnya, itu hukumnya haram mempelajarinya. Fayam bagi likulli muslim ayastagila fi jami' awqati bi dzikrillah wa du'a wa tadarru wa qiraatil Qur'an wa shadaqat wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah
liyasunahu Allah taala anil bala'i wal afat. Maka wajib untuk setiap muslim untuk menyibukkan hari-harinya, waktu-waktunya dengan zikir kepada Allah, berdoa, bertadarru, ya, meminta secara merendah kepada Allah, membaca Al-Quran, sedekah, meminta kepada Allah ampunan dan juga afiat di dunia dan juga akhirat, agar Allah menjaganya dari segala bala dan juga segala penyakit. Al-afat itu penyakit yang bersifat maknawi, ya. Tadi kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kita meminta kepada Allah juga dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Hidup kita itu sedikit, hidup kita itu pendek. Kalau umur kita habis untuk mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat, tentu merugi, ya. Apalagi sampai ilmu-ilmu yang membahayakan kita, ya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga kita dari hal-hal semacam itu. Fa inna man ruziqa du'a lam yuhram al-ijabah. Karena orang yang sudah diberikan, kenapa harus berdoa, banyak berdoa kepada Allah, ya? Karena orang yang sudah diberikan rezeki untuk berdoa itu tidak akan terhalang untuk diijabah. Ya, makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, ketika saya berdoa itu berarti saya akan diijabah, gitu, kata Umar bin Khattab, ya. Dengan cara apapun dan waktunya kapanpun, ya, tentu, ya. Karena Allah itu ketika mengilhamkan kepada seorang hamba untuk berdoa, itu pun berarti Allah SWT ini sudah menjanjikan jalan untuk ijabah doa tersebut. Itu yang harus kita yakini, ya. Fa in kana al-bala muqaddaran yusibhu la mahalah walakin yuyassirahu Allah taala alaihi. Ya, walaupun kemudian kadang-kadang manusia tidak bisa terhindar dari bala, ya, pasti ada musibah yang menimpanya. Tapi mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah memudahkan kita untuk melalui bala-bala tersebut. Wa yarzuqu as-sabra bi barakati du'ahi, dan juga diberikan kesabaran dengan keberkahan doa yang dipanjatkannya. Allahumma illa idza ta'ala minan nujum qadra ma ya'rifu bihi al-qiblah wa awqatis salah fayajuzu dzalika. Ya, akan tetapi kata beliau, kalau belajar ilmu perbintangannya bukan untuk meramal, bukan untuk membuat zodiak-zodiak, seperti misalnya untuk belajar mengetahui arah kiblat, astronomi, ya, itu kan. Kemudian juga mempelajari waktu-waktu sholat, maka itu boleh, ya. Jadi belajar ilmu perbintangan pun, karena zaman dulu kan ilmu nujum itu identik dengan ilmu yang mempelajari pergerakan bintang, itu identik dengan masalah tadi, gitu kan. Padahal ada juga manfaat seperti tadi, yang mengetahui arah kiblat, mengetahui juga dengannya waktu-waktu sholat dan juga sebagainya. Yang semacam itu hukumnya adalah boleh. Wa mata'alum ilmu tibbi fayajuzu. Ya, kalau belajar ilmu kedokteran hukumnya boleh. Boleh di sini maksudnya adalah bukan boleh mubah saja, tapi kalau bermanfaat ya bisa jadi hal yang dianjurkan, ya. Tapi tidak wajib untuk semua orang, ya. Tadi seperti tadi, ya, ilmu-ilmu yang semacam ini adalah ilmu yang dibutuhkan kadang-kadang, ya, temporari dan kondisional, maka yang semacam ini hukumnya boleh dan juga bisa jadi wajib untuk sebagian orang. Li'annahu sababu minal asbab fa yajuzu ta'allumuhu kasailil asbab wa qad tadawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang berobat ini merupakan salah satu asbab ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan, ya. Dan hukum mempelajari ilmu asbab ini ya seperti asbab-asbab yang lainnya, hukumnya adalah boleh. Karena Nabi pun ya kadang-kadang berobat, ya. Karena kan hukum berobat itu para ulama pun berbeda pendapat, ya, terkait masalah berobat. Ada ulama yang kemudian menyunahkan berobat. Ada juga ulama yang kemudian menyunahkan tidak berobat dan memutlakkan tawakal kepada Allah. Tapi pada akhirnya semuanya membolehkan. Tapi ya berbeda pendapat terkait masalah mana yang lebih utama ketika orang sakit, apakah berobat atau tidak berobat, itu memang ada perbedaan. Tapi semuanya sepakat bahwasanya berobat adalah salah satu asbab daripada ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan, dan itu diperbolehkan. Ada beberapa pembahasan lagi, tapi kemungkinan kita break dulu karena ada adzan yang sedang dikumandangkan.
Allah. Kita lanjutkan. Wa hukiya 'ani Syafi'i rahimahullah, dihikayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah annahu qala, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua jenis, ya. Ilmu fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ada ilmu fikih untuk agama, ada juga ilmu pengobatan untuk badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Adapun selain itu maka hanyalah sebuah tambahan daripada majlis ilmu, ataupun hanyalah sebuah hiasan daripada majlis. Artinya seperti ini, ya, Imam Syafi'i rahimahullah dalam berbagai macam qaul itu sangat memperhatikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, ya, termasuk masalah kedokteran, ya. Makanya tadi belajar ilmu kedokteran termasuk Imam Syafi'i menggolongkan ya fardu kifayah, ya, karena banyak momen di mana umat butuh terhadap orang-orang juga yang selain menjaga mereka dalam agamanya dengan ilmu agama, juga menjaga badan mereka dari sakit dan juga penyakit dengan ilmu kedokteran. Kemudian di sini diakhiri dengan tafsir daripada ilmu dan juga fikih itu sendiri, ya. Wa amma tafsirul ilmi, adapun yang dimaksud dengan ilmu atau definisi, ya, penjelasan tentang ilmu itu adalah fahuwa sifatun yatahalla bihal madhkur liman qamat bihi, ya. Adalah sifat yang dengannya sesuatu yang disebutkan itu bisa tergambar ataupun diketahui secara pasti oleh orang yang disebutkan kepadanya tentang hal tersebut. Jadi ilmu itu intinya adalah pengetahuan seorang terhadap sesuatu lah, ringkasnya seperti itu. Adapun fikih, ya, ma'rifatu daqaiqil ilmi, ya, adalah mengetahui rincian-rincian daripada ilmu, ya. Contoh seperti ini. Saya berikan contoh perbedaan ilmu dan juga fikih. Jadi ini secara bahasa, ya. Karena istilah ilmu dan juga fikih secara bahasa itu memiliki arti yang beda, namun berhubungan. Hubungannya itu hubungan khusus dan juga umum. Ya, jadi ilmu itu lebih khusus, lebih umum daripada fikih. Fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Saya berikan contoh seperti ini. Ketika seseorang mengetahui ketika datang misalnya motor, ya. Dia mengetahui itu jenis motor apa. Oh, ini motor bebek mereknya ini, ya. Itu namanya ilmu, ya. Seperti itu. Tetapi ketika seseorang mengetahui detail spare part-nya, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara membengkelnya kalau rusak, itu namanya fikih, ya. Jadi ilmu itu lebih umum dan khusus itu, dan fikih itu lebih khusus, ya. Makanya kalimat tafaqquh fiddin artinya adalah berarti dia mengetahui ataupun mempelajari detail-detail daripada ilmu agama secara rinci, ya. Itu namanya fikih. Jadi kalau bicara tentang ilmu dan fikih, kalimat ilmu dan juga kata ilmu dan juga kata fikih itu hubungannya adalah khusus dan umum. Ilmu itu umum, fikih itu khusus. Jadi kalau ada orang hanya tahu merek motor atau jenis motor, itu namanya dia mengilmui motor tersebut. Tapi kalau ada orang dia faham bagaimana cara merawatnya, spare part-nya seperti apa, kemudian juga membengkelnya bagaimana kalau rusak, itu namanya dia telah faqih terhadap motor tersebut. Nah, itu definisi daripada ilmu dan juga fikih secara bahasa, ya. Kemudian ada juga yang bisa kita ketahui definisi secara lebih spesifik, yaitu definisi syar'inya. Disebutnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, al-fiqhu ma'rifatu nafsi ma laha wa ma 'alaiha, ya. Fikih itu, ini fikih secara syar'i, ya, adalah mengetahui tentang diri, apa yang wajib dan apa yang tidak boleh untuk diri tersebut, ya, atau apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi haknya, ya. Itu disebut dengan fikih secara definisi syariat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ada juga definisi yang lebih spesifik lagi, yaitu definisi fikih secara istilah keilmuan. Nah, jadi ada istilah fikih secara bahasa, fikih secara syariat, fikih secara definisi cabang keilmuan. Kalau fikih secara cabang keilmuan, definisinya adalah al-ilmu bi ahkami asy-syar'i, ya, al-mustanbitatu min thariqatil ijtihad, ya. Jadi ilmu tentang hukum syariat yang diketahui dengan ijtihad, ya. Itu hukum fikih secara cabang keilmuan.
Jadi kalau kita bahas seperti ini, fikih yang berarti pemahaman menyeluruh itu definisi apa? Definisi secara bahasa. Fikih yang berarti ilmu agama, definisi secara syariat. Fikih yang berarti ilmu tentang masalah furu'iyah yang diambil dengan cara ijtihad, bagaimana ijtihad untuk masalah-masalah furu'iyah, itu berarti fikih secara definisi cabang keilmuan. Itu definisi fikih menurut tiga sisi tadi ya, sisi bahasa, sisi syariat, sisi cabang keilmuan. Waqala, kemudian dikatakan ya, mal ilmu illa lil amali bihi. Ya. Tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Dan dimaksud beramal dengan ilmu tersebut adalah meninggalkan sesuatu yang ada, yang disegerakan untuk sesuatu yang diakhirkan nanti. Maksudnya adalah bagaimana seseorang bisa mengontrol dirinya untuk membatasi langkah-langkahnya di kehidupan dunia ini yang ajil, yang sekarang sedang terjadi, untuk kemudian dia mempersiapkan kehidupan yang ajil, yang Allah tunda, yaitu kehidupan akhirat nanti. Fa yanbaghi lil insani alla fulaan nafsihi, wajib untuk manusia agar tidak melupakan dirinya, wa ma yanfa'uha, dan apa yang bermanfaat untuk dirinya, wa ma yadurruha, dan apa yang membahayakan dirinya, fi awaliha wa akhiriha, di kehidupan yang awal dunia dan juga di kehidupan yang akhir. Wa yastajlib ma yanfa'uha, dan mendapatkan bagaimana cara mendapatkan apa yang bermanfaat, wa yajtanib amma yadurruha, dan juga untuk menghindari apa yang madarat untuknya, kaila yakunu ilmuhu wa aqluhu wa amaluhu hujjatan alaihi, ya, agar apa? Agar ilmu yang dia sudah dapatkan ini kemudian tanbih terakhir dari beliau ya, dari penulis terkait masalah di mukadimah ini, di bab awal ini, afwan. Ilmu ini harus memang benar-benar dimanfaatkan ya, untuk mengetahui yang madarat dan juga manfaat. Kemudian setelah mengetahui harus ditempuh, yang manfaat harus diraih, yang madarat harus dia hindari. Ya, agar ilmu tersebut dan juga akal serta amalnya tidak menjadi hujah atas dirinya. Fatazdadu uqubatahu, maka nanti orang yang semacam ini, yang dia sudah mengilmui banyak ilmu tapi tidak selaras amalannya dengan ilmu yang sudah dia miliki, maka justru akan bertambah hukuman yang Allah berikan kepadanya. Na'udzubillahi min sakhtihi wa iqabihi. Ya. Disebutkan ada sebuah hadis yang kemudian menjadi tanbih ya, di kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim ya, ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man talabal ilma liyumari bihi sufaha aw yukathir bihi ulama aw yasrif bihi wujuhin nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Ya, ini terkait masalah maksud daripada belajar. Orang yang belajar hanya untuk mendebat orang-orang bodoh, ataupun hanya untuk menyanggah para ulama ya, atau hanya untuk bagaimana agar dia diperhatikan orang-orang, maka dia akan masuk ke dalam neraka ya. Bahkan di salah satu hadis yang dituliskan di sini juga disebutkan, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghaira wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang belajar ilmu untuk selain Allah, maksudnya niatnya untuk selain Allah, atau dia mengharapkan selain wajah Allah, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk tempat duduknya di neraka. Ya. Kemudian juga terkait masalah hadis orang yang pertama kali masuk neraka. Ya. Di antara 3 orang yang pertama kali masuk neraka ini ancaman untuk orang yang tidak mengamalkan ilmunya dengan benar ya. Sehingga kemudian menjadi tanbih untuk setiap thalibul ilmi agar setiap yang dia pelajari itu orientasinya untuk beramal sebisa mungkin. Walaupun dia mungkin belum bisa mengamalkan secara sempurna, tapi ajamkan dalam hati agar senantiasa ingin mengamalkan seluruh ilmu yang dipelajari. Ya, walaupun pada kenyataannya mungkin tidak bisa sempurna itu gitu kan, dari harapan yang kita miliki, tapi ajamkan agar apa? Agar kita terhindar daripada ancaman-ancaman semacam ini. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna awalan nasi yaqdi alaihi yaumal qiyamah." Ya, sungguhnya di antara orang yang pertama kali diputuskan putusannya pada hari kiamat, ya, kemudian ada 3 ya, ada 3 jenis manusia. Kemudian salah satunya wa rajulun ta'allamal ilma wa ilmahu
wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Ya, dia mempelajari ilmu, dia membaca Al-Qur'an, mengajarkan ilmu tersebut. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian didatangkan di hadapan Allah orang alim ini, orang ahli baca Quran ini, dikatakan kepadanya ataupun ditunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia mengakui memang betul saya mendapatkan nikmat-nikmat ini di dunia. Kemudian Allah bertanya kepada orang alim ini, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan, apa yang kau amalkan dengan ilmu tersebut? Qala ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya, saya telah belajar ilmu karenamu, saya juga telah mengajarkannya, saya juga membaca Quran karenamu ya Allah. Dan Allah mengatakan kepada orang ini, "Kadzabta walakin ta'allamta liyuqal 'aliman." Engkau berdusta, tapi justru engkau belajar ilmu itu hanya untuk dikatakan agar engkau disebut orang alim, ya. Wa qara'ta liyuqal qari, dan engkau juga membaca Quran agar disebut qari saja. Faqad qila, dan engkau telah diberikan pujian-pujian semacam itu di dunia. Summa amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diseret, diperintahkan para malaikat diseret, dilemparkan wajahnya ke neraka. Ini salah satu di antara manusia yang pertama kali masuk neraka adalah ahli ilmu yang tidak jujur dengan ilmunya. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita tentunya dari ilmu yang semacam ini. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa menghindari belajar ini. Ya. Jadi tadi di akhir ketika disebutkan ancaman untuk orang yang tidak mengamalkan ilmu, jangan sampai ada dalam pikiran kita, oh saya tidak mau belajar saja kalau gitu, takut daripada saya nanti tahu ilmunya saya tidak mengamalkan ataupun saya malah melakukannya saya dihukum lebih berat, mending tidak belajar. Itu juga salah juga. Karena orang itu tidak akan diampuni karena kebodohannya ketika dia memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Ini jadi maju kena mundur kena kita ini. Kita tidak belajar kemudian salah dihukum, ya. Kita belajar kemudian teledor mengamalkan ilmu kita pun dihukum juga. Repot makanya. Makanya yang benar adalah belajar dan berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian beliau menutup bab pertama ini dengan perkataan terkait masalah keutamaan ahli ilmu, ya. Wa qad warada fi manaqibil ilm wa fadailihi ayat wa akhbar sahihah masyhurah lam nashtagil bi dzikriha kaila yatul al-kitab. Dan telah disebutkan dalam manaqib al-ilm tentang masalah keutamaan-keutamaan ilmu ini ayat-ayat yang Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak dan juga khabar-khabar yang sahih yang masyhur. Tapi kemudian beliau tidak menyebutkannya di sini agar kitab ini tidak menjadi panjang. Namun saya akan bacakan beberapa hadis ya di akhir ini terkait masalah keutamaan ilmu, ya, dan juga para ahli ilmu, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Mujadilah ayat 31, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat, ya. Jadi tingkatan leveling manusia itu salah satunya dengan ilmu, ya. Ibnu Abbas mengatakan al-ulama fawqal mu'minina bi 700 darajah, ya. Jadi para ulama itu di atas orang-orang beriman itu dengan 700 derajat. Ma baina darajatain mi'atam. Ya, di antara dua derajat ini ada jarak 100 tahun. Ini mungkin wallahu alam, ini mungkin di jannah nanti, ya. Jadi kalau antara orang alim dengan yang biasa-biasa aja itu levelingnya jauh, ya. Kemudian disebutkan di sini, ya, al-ulama warasatul anbiya, ini hadis Rasulullah, ya. Al-ulama'u warasatul anbiya, ya. Para ulama adalah pewaris para nabi, ya. Kita mengetahui bahwasanya manusia yang paling mulia itu para nabi, ya, betul enggak? Manusia yang paling mulia adalah para nabi. Dan manusia yang paling utama setelah para nabi tentu adalah orang-orang yang mewarisi warisan para nabi tersebut, yaitu para ulama, ya. Juga ada hadis yang masyhur, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia terhadap urusan-urusan din, ya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, ya, mafhumul hadis ini harus kita jadikan sebagai garis bawah, ya, tentang masalah kita mau belajar agama atau tidak sekarang, ya. Mafhumul hadis, salah satu kesimpulan yang tidak tertulis dari hadis ini, ya,
Mafhum itu adalah kesimpulan yang tidak tertulis ya. Anna man lam yatafaqqah fid din, bahwasanya orang yang tidak belajar agama, ayata'alam qawaid al-Islam, yaitu yang tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam, wa ma yattasilu biha minal furu', dan juga apa yang menyampaikan kepadanya yaitu masalah-masalah furu'iyahnya, faqad haramal khair, maka dia sungguh telah diharamkan dari sebuah kebaikan. Faqad haramal khair, maka sungguh dia telah diharamkan dari sebuah kebaikan. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang tidak belajar kemungkinan salahnya akan lebih banyak daripada yang belajar. Tentu banyak orang yang belajar tapi tetap salah. Namun orang yang tidak belajar kemungkinan salahnya akan lebih besar. Maka hari ini ya, di bulan Ramadan ini salah satu dari hal yang harus kita tingkatkan juga selain daripada amal-amal ubudiyah kita kepada Allah adalah ilmu kita pun harus kita upgrade. Ya, sehingga kita memahami urusan-urusan agama kita, yang dengan ilmu tersebut kita bisa jelas meniti langkah-langkah kita. Ya, dalam hal apapun, dalam ibadah kita tenang, sholat kita tenang karena punya ilmunya. Kan banyak orang yang masih was-was, sholat ini saya sah atau tidak ya, ini batal atau tidaknya, was-was sholatnya karena tidak yakin ilmunya. Bahkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita, yang jualan tenang jualannya, ya, yang kerja tenang kerjanya karena dia telah mengetahui ilmu dinnya. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang haram, yang halal, yang makruh, yang syubhat, semuanya dia ketahui sehingga langkah-langkah yang dia ambil bisa jelas. Nah, kemudian akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang masalah bagaimana adab-adab dalam masalah belajar ini, ya, untuk mendapatkan ilmu ini. Tutup dengan waktu majelis pertemuan pertama kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.